Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang hatinya sedang belajar memahami isyarat Allah, terima kasih sudah singgah, terima kasih sudah meluangkan waktu, terima kasih karena hari ini kamu memilih hadir di ruang yang insya Allah membawa ketenangan. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Tidak ada satupun langkah yang terjadi tanpa izin Allah, termasuk jarimu yang menekan video ini dan matamu yang sedang membaca atau mendengarkan setiap kalimatnya. Jika hari ini hatimu terasa berat, pikiranmu penuh, dan perasaanmu seperti sedang mencari jawaban, bisa jadi inilah cara Allah menepuk bahumu dengan lembut lalu berkata, dengarkan baik-baik. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu berada di titik di mana seseorang begitu dekat dengan hidupmu, begitu sering hadir dalam doamu, begitu kuat mengisi pikiranmu, namun di saat yang sama hatimu sering gelisah tanpa alasan yang jelas? Kamu tidak membencinya, kamu tidak bermusuhan dengannya, bahkan mungkin kamu masih peduli. Tetapi ada rasa lelah yang tidak bisa kamu jelaskan. Ada sesak yang tidak bisa kamu ceritakan. Ada perasaan tidak tenang yang muncul setiap kali namanya hadir. Jika kamu pernah atau sedang berada di fase ini, tenangkan hatimu, karena bisa jadi Allah sedang berbicara kepadamu dengan cara yang sangat halus. Sahabat Ashifa, tidak semua yang dekat itu baik, dan tidak semua yang terasa indah itu membawa berkah. Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah Maha melihat apa yang sering kita tutupi dengan perasaan. Kadang Allah tidak langsung menjauhkan seseorang dari hidupmu, tetapi Allah membuat hatimu berubah lebih dulu. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu gagal menjaga rasa, tetapi karena Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang belum sanggup kamu pahami hari ini. Terima kasih karena kamu masih bertahan sejauh ini. Terima kasih karena kamu tidak menutup telinga dan hatimu. Sekarang izinkan aku mengajakmu menyelami satu persatu tanda yang sering kali diabaikan, padahal disitulah Allah menitipkan pesan yang sangat jelas. Dengarkan dengan hati yang tenang, bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tetapi dengan kejujuran pada diri sendiri. Tanda pertama sering datang dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu kegelisahan. Sahabat Ashifa, ketenangan adalah bahasa Allah. Jika Allah meridai sesuatu, maka walau jalannya sulit, hatimu tetap merasa lapang. Namun jika Allah tidak meridai, maka walau terlihat indah di mata manusia, hatimu akan terus merasa sempit. Perhatikan dirimu setelah berinteraksi dengan seseorang itu. Apakah kamu merasa lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Apakah hatimu terasa ringan atau justru penuh beban? Apakah jiwamu terisi atau malah terkuras? Gelisah yang terus berulang bukan sekadar perasaan biasa. Itu bisa menjadi alarm dari Allah agar kamu berhenti sejenak dan merenung. Sahabat Ashifa, Allah tidak menciptakan hubungan untuk membuat hambanya kehilangan kedamaian. Jika setiap kali selesai berbincang atau bertemu, hatimu terasa kosong, pikiranmu kacau, dan doamu terasa berat, jangan langsung menyalahkan dirimu. Bisa jadi itu bukan tanda kamu kurang ikhlas, tetapi tanda bahwa Allah sedang memintamu untuk menjaga jarak. Allah tahu hatimu lembut, Allah tahu kamu mudah berharap, maka Allah memberi peringatan sebelum kamu terlalu dalam dan terlalu sakit. Di titik ini, izinkan aku mengajakmu berinteraksi. Jika kamu merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan setelah dekat dengan seseorang, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar angka, tetapi niat baik untuk menyalurkan energi positif, menguatkan satu sama lain, dan saling mendoakan agar Allah memberi petunjuk yang terbaik. Sahabat Ashifa, tanda kedua sering muncul dalam doa. Doa adalah tempat paling jujur antara hamba dan Allah. Kamu bisa berpura-pura kuat di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah, hatimu akan berbicara apa adanya. Coba ingat, ketika kamu menyebut namanya dalam doa, apa yang kamu rasakan? Apakah doamu mengalir dengan tenang atau justru terasa tertahan? Apakah hatimu lapang atau malah ada rasa berat yang sulit dijelaskan? Ada orang yang semakin didoakan semakin terasa dekat dengan rahmat Allah.
Namun ada pula yang setiap disebut namanya justru membuat hatimu ragu dan tidak nyaman. Sahabat Ashifa, ketika doa terasa tertahan, jangan memaksa. Allah Maha mendengar bahkan doa yang tidak terucap. Jika Allah membuatmu sulit melanjutkan doa tentang seseorang, bisa jadi Allah sedang mengalihkan doamu ke arah yang lebih baik. Allah tidak kejam. Allah tidak ingin menyakitimu. Justru sebaliknya, Allah sedang menyelamatkan hatimu dari keterikatan yang keliru. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Tanda ketiga biasanya mulai terlihat dalam perubahan diri. Sahabat Ashifa, perhatikan dirimu sebelum dan sesudah mengenalnya. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih baik atau justru sebaliknya? Apakah kamu semakin menjaga salatmu, lisanmu, dan akhlakmu, atau justru sering mengabaikannya demi menjaga hubungan? Allah tidak pernah menghadirkan seseorang untuk membuat hambanya kehilangan nilai. Jika demi seseorang kamu mulai mengorbankan prinsip, menurunkan standar kebaikan, dan membenarkan hal yang dulu kamu jaga, maka berhentilah sejenak. Allah mencintaimu lebih dari siapapun. Allah tidak ingin kamu terluka oleh pilihan yang salah. Jika keberadaan seseorang membuatmu semakin jauh dari versi terbaik dirimu, maka itu bukan jalan yang Allah ridhoi. Jangan takut kehilangan manusia, karena kehilangan ridha Allah jauh lebih menyakitkan. Sahabat Ashifa, tanda keempat sering datang dalam bentuk jalan yang selalu terhalang. Kamu sudah berusaha, kamu sudah sabar, kamu sudah menunggu, namun selalu saja ada rintangan. Waktu yang tidak pernah tepat, keadaan yang selalu rumit, dan jarak yang seolah tidak pernah bisa dipersingkat. Jika penghalang itu terjadi sekali dua kali, mungkin itu ujian. Tetapi jika terjadi terus-menerus tanpa henti, bisa jadi itu bukan ujian, melainkan jawaban. Allah Maha Kuasa. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Namun jika Allah tidak menghendaki, maka sekeras apapun usahamu, jalan itu akan selalu terasa berat. Bukan karena kamu tidak cukup baik, tetapi karena Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu. Dan kini, sahabat Ashifa, kita sampai pada tanda yang paling dalam dan paling jujur, yaitu jawaban hati setelah meminta petunjuk. Kamu salat, kamu berdoa, kamu memohon kepada Allah, dan setiap kali kamu bertanya, hatimu selalu kembali pada satu jawaban yang sama. Lepaskan, jauhkan, cukupkan. Bukan dalam bentuk suara, tetapi dalam bentuk ketenangan saat kamu membayangkan hidup tanpanya. Ada rasa lega yang muncul meski disertai sedih. Ada damai yang datang meski hatimu masih belajar menerima. Sahabat Ashifa, ketahuilah satu hal penting. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu tanpa menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah menjauhkan seseorang kecuali untuk mendekatkanmu pada takdir yang lebih indah. Jika hari ini Allah menyuruhmu menjauh, itu bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk bertahan di tempat yang salah. Terima kasih sudah bertahan hingga titik ini. Terima kasih sudah membuka hati. Jika narasi ini mengetuk perasaanmu, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai niat baik dan doa agar Allah membersihkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempertemukan kita dengan jalan yang diridainya. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menggantikan setiap kelelahan dengan kebahagiaan yang halal dan penuh berkah. Sahabat Ashifa, jika kamu masih bertahan di sini, itu tanda hatimu sedang benar-benar mencari kejelasan. Terima kasih karena kamu masih membuka ruang untuk mendengar, merenung, dan berdamai dengan pesan Allah. Tidak semua orang kuat sampai di titik ini. Banyak yang memilih pergi karena takut pada kebenaran. Banyak yang memilih bertahan karena takut kehilangan. Dan kamu yang masih di sini, sedang belajar jujur pada diri sendiri. Sahabat Ashifa, pada bagian sebelumnya kita berbicara tentang kegelisahan dan doa yang tertahan. Sekarang, izinkan aku mengajakmu masuk lebih dalam. Karena ada tanda-tanda lanjutan yang sering kali Allah perlihatkan bukan untuk menakutimu, tetapi untuk menyelamatkan masa depanmu.
Tanda berikutnya datang melalui perubahan yang pelan namun nyata. Perubahan ini sering tidak disadari karena terjadi sedikit demi sedikit. Sahabat Ashifa, perhatikan dirimu dengan jujur. Apakah sejak dekat dengannya kamu menjadi pribadi yang lebih tenang atau justru lebih sering gelisah? Apakah hatimu semakin lembut atau justru mudah lelah? Apakah kamu semakin dekat kepada Allah atau perlahan menjauh dengan berbagai alasan? Allah tidak pernah menghadirkan seseorang untuk membuat hambanya kehilangan arah. Jika kehadiran seseorang membuatmu sering ragu pada nilai yang dulu kamu jaga, sering menunda ibadah yang dulu kamu prioritaskan, dan sering membenarkan hal yang dulu kamu anggap salah, maka itu bukan cinta yang menumbuhkan. Itu adalah keterikatan yang melemahkan. Sahabat Ashifa, Allah mencintai hambanya yang menjaga diri. Allah tidak ingin kamu mengorbankan iman demi perasaan. Allah tidak ingin kamu menukar ketenangan dengan harapan yang belum tentu menjadi takdir. Jika demi seseorang kamu mulai mengabaikan nasihat, menutup telinga dari kebenaran, dan memaksa diri untuk bertahan meski hatimu lelah, maka berhentilah sejenak. Dengarkan dirimu. Dengarkan apa yang Allah bisikkan lewat keadaan. Di titik ini, banyak orang berkata, aku hanya perlu bersabar. Sahabat Ashifa, sabar itu indah, tetapi sabar yang benar tidak pernah menjauhkanmu dari Allah. Jika yang kamu sebut sabar justru membuatmu terus terluka, terus berharap tanpa kepastian, dan terus mengabaikan dirimu sendiri, maka itu bukan sabar yang Allah minta. Itu adalah ketakutan yang dibungkus dengan kata ikhlas. Tanda selanjutnya hadir melalui keadaan yang selalu tertunda. Kamu sudah berusaha memperbaiki diri. Kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu sudah mencoba membuka jalan. Namun selalu saja ada penghalang yang datang dari arah yang tidak terduga. Rencana yang gagal, komunikasi yang terputus, jarak yang semakin terasa, dan waktu yang tidak pernah berpihak. Sahabat Ashifa, jika Allah menghendaki sesuatu menjadi milikmu, maka Allah akan memudahkannya walau jalan terlihat sulit. Tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka Allah akan membuat segala hal terasa berat walau terlihat dekat. Penghalang yang terus berulang bukan hukuman. Itu adalah jawaban yang sering kita abaikan karena tidak sesuai dengan keinginan. Allah Maha mengetahui masa depanmu. Allah tahu siapa yang akan membawamu lebih dekat kepadanya dan siapa yang justru akan menjauhkanmu. Maka ketika Allah menutup satu jalan berulang kali, jangan memaksa masuk. Bisa jadi di balik pintu yang tertutup itu, ada luka yang belum sanggup kamu tanggung hari ini. Sahabat Ashifa, pada fase ini biasanya hatimu mulai lelah. Kamu mulai bertanya, mengapa aku yang selalu berusaha? Mengapa aku yang selalu menunggu? Mengapa aku yang selalu mengalah? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Ini tanda hatimu sudah terlalu lama memikul beban yang bukan miliknya. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk berjuang sendirian dalam hubungan yang seharusnya menghadirkan ketenangan. Jika hubungan itu hanya membuatmu terus memberi, tanpa menerima kejelasan, terus memahami tanpa dipahami, terus menunggu tanpa arah, maka itu bukan tempatmu bertumbuh. Itu adalah tempatmu terkuras. Sahabat Ashifa, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak dan berinteraksi. Jika kamu merasa sudah terlalu lama berjuang sendirian dalam hubungan yang tidak pasti, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Biarkan energi positif mengalir. Biarkan niat baik ini menjadi doa agar Allah menggantikan lelahmu dengan ketenangan yang sesungguhnya. Tanda berikutnya sering muncul lewat orang-orang di sekitarmu. Allah sering menggunakan manusia sebagai perantara pesan. Nasihat yang datang dari orang yang tulus, kalimat yang tiba-tiba menyentuh, atau peringatan yang berulang dari arah yang berbeda. Sahabat Ashifa, jangan abaikan suara-suara ini. Jika banyak orang yang mengingatkanmu dengan nada yang sama, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu cara Allah menyampaikan sesuatu yang tidak sanggup kamu dengar dari hatimu sendiri. Allah Maha Lembut. Allah tidak memaksamu. Allah hanya memberi tanda. Terserah kamu ingin mendengar atau terus menunda. Namun ingat, setiap penundaan akan selalu ada harganya.
Semakin lama kamu bertahan di tempat yang salah, semakin lama pula kamu menunda kebahagiaan yang Allah siapkan. Sahabat Ashifa, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Menjauh bukan berarti membenci, melepaskan bukan berarti kalah. Kadang menjauh adalah bentuk cinta kepada diri sendiri dan ketaatan kepada Allah. Allah tidak pernah menilai hambanya dari seberapa kuat ia bertahan, tetapi dari seberapa berani ia taat. Jika hari ini hatimu mulai condong untuk menjaga jarak, jangan merasa bersalah. Jika hari ini kamu mulai merasa cukup, jangan merasa jahat. Allah tahu batas kemampuanmu. Allah tahu kapan kamu harus berhenti. Allah tahu kapan kamu perlu diselamatkan dari perasaanmu sendiri. Sahabat Ashifa, perjalanan ini belum selesai. Masih ada tanda yang paling halus namun paling menentukan. Tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur dan jiwa yang berserah. Dan tanda itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Tetaplah di sini, tetaplah membuka hati, karena bisa jadi beberapa kalimat ke depan adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu dari Allah. Sahabat Ashifa, jika kamu sudah sampai di bagian ini, izinkan aku mengatakan dengan penuh kejujuran dan kelembutan, hatimu adalah hati yang kuat. Tidak semua orang sanggup bertahan sampai sejauh ini. Tidak semua orang berani menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang diinginkan harus dipertahankan. Dan kehadiranmu di sini sekali lagi bukan kebetulan. Allah tidak menggerakkan langkahmu tanpa tujuan. Allah tidak membiarkan hatimu singgah di ruang ini tanpa maksud yang jelas. Sahabat Ashifa, pada bagian sebelumnya kita telah berbicara tentang kegelisahan, doa yang tertahan, perubahan diri, jalan yang selalu terhalang, serta kelelahan yang terus dipendam. Sekarang kita masuk pada fase paling dalam, fase yang tidak bisa dipalsukan, fase di mana Allah berbicara langsung dengan hatimu tanpa perantara siapapun. Tanda terakhir ini tidak selalu datang dengan air mata, tidak selalu datang dengan rasa sakit yang besar. Justru seringkali datang dalam bentuk ketenangan yang aneh. Ketika kamu mulai membayangkan hidup tanpa dirinya, dan hatimu tidak lagi seberat dulu. Masih ada sedih, masih ada kehilangan, tetapi ada rasa lega yang tidak bisa kamu jelaskan. Itulah tanda yang paling jujur. Sahabat Ashifa, ketika Allah menyuruhmu menjauh, Allah tidak selalu menciptakan konflik. Allah tidak selalu membuatmu dibenci atau disakiti secara nyata. Kadang Allah hanya mengurangi rasa. Bukan karena kamu berhenti peduli, tetapi karena Allah sedang menyelamatkanmu dari ketergantungan yang terlalu dalam. Perhatikan dirimu saat ini. Apakah kamu mulai lebih fokus pada hidupmu sendiri? Apakah kamu mulai memikirkan masa depan tanpa melibatkan namanya di setiap rencana? Apakah kamu mulai bisa tersenyum tanpa menunggunya hadir? Jika iya, jangan lawan perasaan itu. Jangan paksa dirimu kembali ke tempat yang Allah sudah minta kamu tinggalkan. Sahabat Ashifa, seringkali kita mengira menjauh adalah bentuk kekalahan. Padahal dalam pandangan Allah, menjauh bisa menjadi bentuk ketaatan tertinggi. Tidak semua ujian harus dimenangkan dengan bertahan. Ada ujian yang dimenangkan dengan melepaskan. Ada ujian yang diselesaikan dengan mengikhlaskan. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Allah tahu kamu sudah berusaha. Allah tahu kamu sudah bersabar. Allah tahu kamu sudah berharap dengan cara yang paling lembut. Maka ketika Allah akhirnya menenangkan hatimu untuk menjauh, itu bukan hukuman. Itu hadiah. Hadiah berupa perlindungan sebelum luka yang lebih dalam datang. Sahabat Ashifa, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita terlalu takut kehilangan manusia, sampai lupa bahwa kehilangan ridha Allah jauh lebih berbahaya. Kita terlalu sibuk menjaga hubungan, sampai lupa menjaga hati dan iman. Padahal Allah tidak pernah meminta kita mengorbankan ketenangan demi seseorang yang belum tentu ditakdirkan. Jika hari ini Allah memudahkanmu untuk melepaskan, jangan tunda. Jika hari ini Allah memberi keberanian untuk menjaga jarak, jangan ragu. Karena setiap langkah menjauh yang kamu ambil dengan niat taat, akan Allah ganti dengan kedekatan yang lebih indah di waktu yang tepat. Sahabat Ashifa,
Mungkin kamu bertanya, lalu apa yang akan Allah berikan setelah ini? Jawabannya sederhana, tetapi dalam. Allah akan mengembalikan dirimu kepada dirimu sendiri. Allah akan menguatkan hatimu. Allah akan menata ulang hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan menghadirkan seseorang yang tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu gelisah, dan tidak membuatmu harus mengorbankan apapun yang berharga dalam dirimu. Orang yang Allah hadirkan dengan ridha-Nya tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu. Tidak akan membuatmu terus menunggu tanpa arah. Tidak akan membuatmu lelah sendirian. Sebaliknya, kehadirannya akan mendekatkanmu kepada Allah, menenangkan jiwamu, dan menumbuhkan versi terbaik dari dirimu. Sahabat Ashifa, jangan iri melihat orang lain yang terlihat bahagia dengan pilihannya. Kamu tidak tahu apa yang mereka korbankan. Fokuslah pada jalanmu sendiri. Fokuslah pada apa yang Allah siapkan untukmu. Karena takdir tidak pernah tertukar. Apa yang ditujukan untukmu tidak akan melewatkanmu. Dan apa yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu bertahan, tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Jika hari ini kamu sedang belajar merelakan, izinkan dirimu bersedih secukupnya. Jangan menekan perasaan. Jangan berpura-pura kuat. Allah mencintai hamba-Nya yang jujur. Menangislah jika perlu. Berdoalah jika sesak. Bersandarlah pada Allah, bukan pada harapan yang rapuh. Sahabat Ashifa, ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain yang lebih baik. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hidupmu tanpa menggantinya dengan yang lebih sesuai. Percayalah, meski hari ini kamu belum melihat penggantinya, Allah sedang menyiapkannya dengan cara yang paling indah. Sekarang, izinkan aku mengajakmu menyalurkan niat baik dan energi positif. Jika kamu siap taat meski berat, jika kamu siap menjauh demi ketenangan, jika kamu siap percaya pada rencana Allah, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai doa, sebagai ikrar kecil antara hatimu dan Allah, bahwa kamu memilih ridha-Nya di atas segalanya. Sahabat Ashifa, terima kasih karena sudah membersamai perjalanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih karena sudah berani jujur pada diri sendiri. Semoga Allah menggantikan setiap air mata dengan senyuman yang lebih tulus. Semoga Allah mengganti setiap kehilangan dengan pertemuan yang lebih bermakna. Dan semoga Allah menjaga hatimu agar tetap lembut, kuat, dan penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.